Jadi pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka. Jadi pembangunan nasional. Jadi kita kan lagi bahas pembangunan nih. Jadi pembangunan nasional itu adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Semua komponen bangsa itu siapa? Ya kita semua, pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tahu ya tujuan bernegara yang tadi? Memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan. Nah itu tujuan. Kita lanjutkan. Oke, pembangunan. Apa itu pembangunan? Pembangunan adalah proses berkesinambungan yang harus ditempuh suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Jadi, proses berkelanjutan yang harus ditempuh suatu negara untuk meningkatkan ini. Ada kata kunci tadi, kesejahteraan umum. Apa? Kata kuncinya di sini, meningkatkan taraf hidup. Karena kita hidup pasti untuk supaya kehidupan kita menjadi bagus, berkualitas. Salah satunya kita harus memperbaiki pendidikannya, secara kita harus mencari pendapatan dan lain-lain. Pembangunan itu adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, tadi udah ya. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ya ini yang tidak merugikan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Itu pembangunan. Kita lanjutkan. Nah, pembangunan wilayah sekarang. Ini kan kita lagi bahas pembangunan wilayah. Jadi pembangunan wilayah itu apa? Aplikasi atau produk dari wujud dari rencana tata ruang wilayah. Ya, ini RTRW, rencana tata ruang wilayah, ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya nanti. Dokumen ya. Kalau tadi ada RPJP, RPJM, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, itu merupakan dokumen perencanaan. Kalau RTRW ini merupakan dokumen rencana tata ruang wilayah. Jadi pembangunan wilayah adalah aplikasi dari rencana tata ruang wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah ya, karena materi kita saat ini pembangunan dan pertumbuhan dan pemerataan kegiatan-kegiatan wilayah sehingga tidak terjadi pemusatan yang berakibat pada kesenjangan dan pemanfaatan ruang secara optimal. Tadi sudah disebutkan sama Ardi ya. Jadi jangan sampai Indonesia kan ada Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Jangan sampai pembangunan itu hanya terpusat di sini, hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tapi juga bisa sampai Indonesia bagian timur, bisa sampai Papua, bisa merasakan kesejahteraan, bisa merasakan pembangunan. Sehingga perlu adanya rencana tata ruang tadi. Nah, tadi yang disebut pelaku pembangunan itu siapa? Pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten maupun kota, dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan. Oke ya, kita lanjutkan. Nah ini, jadi pembangunan itu ada 3 pilar. Pembangunan di bidang sosial, pembangunan di bidang ekonomi, dan pembangunan di lingkungan, pembangunan hukum dan tata kelola. Pembangunan di bidang sosial contohnya apa? Tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi, tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja, usaha, ekonomi, industri, infrastruktur ya, tahu ya infrastruktur jalan, energi bersih yang terjangkau dan didukung dengan kemitraan. Pembangunan lingkungan, yaitu tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Sedangkan pembangunan hukum dan tata kelola, terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Jadi segala sesuatu di negara kita ini butuh
hukum kayak tadi. Pembangunan juga butuh aturan undang-undang tadi, ada undang-undang nomor berapa tadi? Yang sudah disebutkan tadi ya, tentang perencanaan pembangunan nasional. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu dibenarkan secara hukum. Sehingga pembangunan ada 4 hal ini ya. Seperti bantuan bansos, atau kalian sebagai siswa dapat BOS ya, atau ada yang dapat kartu Indonesia Pintar, itu juga termasuk pembangunan sosial. Supaya apa? Supaya siswa-siswa yang tidak mampu tetap bisa mendapatkan hak pendidikan. Nah, itu salah satunya. Kita lanjutkan. Nah, ini SDGs atau TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Intinya, kita memanfaatkan alam tapi tidak merusak lingkungan ya. Itu di bahasa Inggrisnya ini SDGs, Sustainable Development. Apa ini di sini, Pak Ibu? Dan dicapai secara bersama. Aktornya tadi ya, pemerintah, organisasi, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha. Nah, kita termasuk yang akademisi. Jadi kita juga aktor pembangunan. Ibu sebagai guru, kalian sebagai siswa, ini termasuk aktor pembangunan juga, pelaku pembangunan dan yang merasakan pembangunan juga. Nah, ini indikator pembangunan sosial tadi yang Ibu bilang ya. Bagaimana pembangunan itu tujuannya untuk menghilangkan kemiskinan. Yang kedua, menghilangkan kelaparan, mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera, mencapai pendidikan dan berkualitas, kemudian kesetaraan gender. Gender tahu ya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu sama, itu indikator pembangunan sosial. Jadi ketika ada pembangunan, antara laki-laki dan perempuan itu sama, itu juga termasuk pembangunan. Perempuan boleh bekerja juga, itu termasuk pembangunan bidang sosial. Kalian sekolah, kuliah, itu pembangunan sosial di bidang pendidikan. Yang mendapatkan bantuan bisa ya kehidupan sehat dan sejahtera, atau yang nomor 1 untuk tanpa kemiskinan. Lanjut. Indikator pembangunan ekonomi. Yang pertama, energi bersih dan terjangkau. Ya, kalian bisa ketika pembangunan ekonomi itu disebut berhasil, pembangunannya berkelanjutan, maka tercapai energi bersih dan terjangkau. Indikatornya apa? Kita bisa mengakses air bersih, udaranya bersih, itu berarti indikator pembangunan. Ketika ada wilayah-wilayah yang kekurangan air bersih, mendapatkan air bersih sulit, berarti pembangunan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan ekonominya belum tercapai. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi pekerjaan dengan pendapatan itu sama. Industri, inovasi, dan infrastruktur ya. Pembangunan jalan tadi, kemudian sarana dan prasarana, pembangunan jembatan, kemudian bandara dan lain-lain, itu juga termasuk pembangunan ekonomi untuk supaya kegiatan perekonomiannya itu bisa berjalan lancar. Yang keempat, berkurangnya kesenjangan. Jadi antara yang berpendapatan rendah dengan berpendapatan tinggi itu tidak terlalu jauh selisihnya. Ada yang pendapatannya sangat rendah, ada yang sangat kaya. Nah, itu jangan sampai perbedaannya terlalu jauh. Nah, ini kemitraan untuk mencapai tujuan. Ini kerjasamanya ya. Kita lanjutkan. Indikator pembangunan lingkungan. Apa aja indikatornya? Yang pertama adalah air bersih dan sanitasi yang layak. Ya, air bersih tentunya tadi yang sudah disebutkan. Sanitasi ini seperti untuk mandi, untuk minum, ya, untuk cuci, ya, sanitasi yang layak. Jadi ketika warga negaranya bisa mengakses ini secara layak, air bersih secara layak, maka indikator pembangunan lingkungannya dia tercapai.
tercapai. Kemudian yang kedua, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nyaman. Kemudian yang ketiga, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, bagaimana menjaga laut, dan ekosistem daratan, bagaimana menjaga darat. Jangan dicoret-coret ya, Nak ya. Lanjut, indikator pembangunan hukum tata kelola SDGs tadi. Jadi setiap apa yang dilakukan tadi, baik pembangunan ekonomi, sosial, maupun apa tadi, dan selanjutnya lingkungan, itu perlu adanya dasar hukum supaya dalam melakukan pembangunan itu tidak menyalahi aturan yang baru. Itu tujuan pembangunan wilayah. Apa sih tujuan pembangunan? Yang pertama, yang pasti tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor berapa tadi? 22 ya, 22 tahun berapa yang awal tadi coba dilihat, tercapainya keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai potensi alam dan memanfaatkannya secara tertib dan aman. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah disertai pemerataan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Itu tujuannya. Nah ini tercapainya tentunya tercapai kesejahteraan masyarakat yang merata. Selanjutnya memacu pertumbuhan wilayah agar masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Kita lanjutkan. Tadi udah pembangunan, sekarang kita lanjut ke pertumbuhan wilayah. Setiap wilayah memiliki potensi untuk dapat tumbuh dan berkembang. Potensi wilayah yang kemarin ada potensi fisik, iklim, batuan dan lain-lain ya, formal. Kewilayahan wilayah formal itu potensi wilayah. Perkembangan suatu wilayah diawali dengan munculnya pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan berkembang sesuai karakteristik wilayahnya. Nah, karakteristik ini berdasarkan potensi wilayah ya, yang sudah kita bahas di wilayah. Nanti dilihat lagi videonya yang sebelumnya. Karakteristik wilayah ini berkaitan dengan wilayah formal atau pewilayahan wilayah formal dan termasuk wilayah fungsional. Pusat pertumbuhan merupakan suatu wilayah atau kawasan yang berkembang pesat dan mampu jadi pertumbuhan ini merupakan suatu wilayah. Kita bisa di ini suaranya coba dicat ya. Jadilah matilah suara su. Oke, kita lanjutkan ya. Videonya diaktifkan aja videonya. Suaranya aja yang dinonaktifkan. Udah, Bu. Diva, pusat pertumbuhan suatu wilayah atau kawasan yang berkembang pesat dan mampu mempengaruhi wilayah. Jadi yang menjadi pusat pertumbuhan itu dia mampu mempengaruhi wilayah sekitarnya, ya. Pusat pertumbuhan ini merupakan suatu yang berkembang pesat khususnya dalam kegiatan ekonomi. Contohnya di kita ini pusat pertumbuhannya kira-kira daerah mana? Ayo. Pangkal Pinang. Yang banyak kegiatan ekonominya, Pangkal Pinang. Kegiatan ekonominya apa saja sebutkan? Ya, kegiatan ekonominya apa saja sehingga mempengaruhi wilayah sekitarnya, sehingga yang lainnya nanti ikutan kegiatan ekonominya menjadi berkembang. Apa saja kegiatan ekonomi di wilayah Pangkal Pinang yang dia mempengaruhi kegiatan ekonomi wilayah sekitar wilayah bisa mempengaruhi wilayah. Nah, lihat termasuk sekitarnya atau wilayah apa kegiatan ekonomi? Apa saja? Bisnis ya, ada mall, ya. Ada hotel, kemudian ada bank, ada apa lagi? Trans ya, ada termasuk rumah sakit. Itu juga termasuk kegiatan ekonomi sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi orang-orang sekitarnya, sehingga kalau orang punya pekerjaan yang baru, dia memiliki pendapatan yang baru, dia bisa melakukan kegiatan ekonomi, bisa membuka usaha yang dekat-dekatnya, rumah yang di Pangkal Pinang bisa membuka kos-kosan, bisa membuka kontrakan ya, kosan kontrakan, apalagi bisa membuka apa itu yang buat tempat toko, buka toko itu apa namanya? Warung. Ruko nanti menyewa ruko ya. Nah itu sehingga kegiatan ekonominya bisa berkembang. Atau di situ ada sumber daya tambang, misalnya di Sungai Liat ada timah
Kenapa? Karena dulunya di sini adalah sumber daya tambang timahnya, dekat dengan sumber bahan baku. Sehingga apa? Dia berkembang. Ya, kalau orang punya pendapatan pasti dia akan membangun rumah, akan membangun usaha, sehingga kegiatan ekonominya juga berkembang. Sehingga Suhayat ini juga kegiatan ekonominya cukup maju ya. Kemudian ada perkantoran pemerintah, itu juga bisa membantu memunculkan kegiatan itu tadi yang disebut dengan pusat-pusat pertumbuhan. Kita lanjutkan ya. Ya. Nah, sekarang di sini ada pembangunan wilayah. Ya, di sini pembangunan wilayah merupakan aplikasi. Tadi udah ya, rencana RT RW bertujuan untuk apa? Meningkatkan pertumbuhan wilayah. Jadi pembangunan suatu wilayah itu tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan pemerataan kegiatan-kegiatan wilayah sehingga tidak terjadi pemusatan yang berakibat pada kesenjangan dan pemanfaatan ruang yang optimal. Kesenjangan ini maksudnya gini nak. Dulu Pulau Jawa itu cukup maju, sedangkan di Papua itu sangat tertinggal. Misalnya di Pulau Jawa itu orang sudah mengenal HP atau sudah ada jalan, atau di Sumatera, Jawa, Kalimantan itu sudah maju, tapi di Indonesia bagian timur itu perbedaannya sangat jauh. Bahkan jalan aja belum dibangun, belum diaspal. Nah, itu dimaksud dengan kesenjangan yang sangat jauh. Tapi ketika hampir sama pembangunannya antara Indonesia, sumber daya manusia, pembangunannya antara Indonesia bagian barat, tengah, dan timur itu tidak jauh berbeda, maka kesenjangannya itu kecil. Nah, bagaimana pembangunan itu, pertumbuhan itu dapat mewujudkan kesenjangan yang kecil, jangan kesenjangan yang jauh. Jadi tidak ada yang sangat miskin dan tidak ada yang sangat kaya. Semuanya hampir. Nah, itu berarti pembangunan yang berkelanjutannya dia tercapai. Kita lihat di sini. Ya. Bentar. Oh, sebentar. Kenapa share screen-nya malah? Oh, minta tolong tidak? Belum. Abu? Belum. Tidak? Oh, alah. Jadi sebagai ini. Nah. Jadi niat belajar. Buknep. Ya, udah kelihatan ya? Apa, Bu? Lihat. Kelihatan? Udah. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini ada. Oh, dia nggak mau harus. Nah, oke. Ada pembangunan. Bagaimana pembangunan ini? Coba kita lihat. Di sini nanti kita akan membahas apa itu KEK atau kawasan ekonomi khusus. Di sini ada pertumbuhan wilayah, ada perkembangan wilayah, kemudian ada pemerataan pembangunan wilayah, dan hasil akhirnya adalah tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Mulai lagi RT RW tadi. RT RW itu adalah rencana tata ruang wilayah, kalau N berarti nasional. RT RWP rencana tata ruang wilayah provinsi. RT RWK rencana tata ruang wilayah kabupaten. Ini adalah menjadi acuan dari pembangunan, karena pembangunan itu dasarnya dari RT RW. Sudah ya sampai sini. Kemudian ada yang namanya kawasan ekonomi khusus. Nanti kita akan belajar apa itu KEK atau kawasan ekonomi khusus. Nah, ini menjadi dasar dari pembangunan suatu wilayah. Kemudian dari KEK dan pembangunan ini akan muncul pertumbuhan wilayah. Nah, di sini ada nawacita. Kalau kalian tahu, nawacita itu adalah 9 prioritas pembangunan Indonesia. Nawa itu 9, cita-cita itu harapan. Jadi ada 9 prioritas pembangunan Indonesia. Nanti silakan dicek sendiri di Google ya. Apa saja sih 9 prioritas pembangunan? Nah, ketika melakukan pembangunan, perencanaan pembangunan itu harus berdasarkan dari nawacita. Dan tadi yang sudah kita bahas, TPB, SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang dilakukan itu baik ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum tadi harus berdasarkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, harus berdasarkan nawacita, dan harus berdasarkan RT RW. Paham ya sampai sini? Jadi pembangunan baik fisik maupun non fisik harus berdasarkan 3 hal ini. Kemudian harapannya apa pembangunan tadi? Terbentuklah pusat pertumbuhan baru. Nih,
Jadi pusat pertumbuhan itu tidak hanya di Pulau Jawa saja, tidak hanya di Pulau Sumatera, tapi bagaimana menciptakan pusat pertumbuhan baru misalnya di Indonesia bagian tengah ataupun timur, supaya wilayah-wilayah di sekitarnya juga ikut berkembang. Jadi pusat pertumbuhan itu tidak hanya satu lokasi saja, semakin banyak pusat pertumbuhan, semakin bagus, semakin merata pertumbuhan wilayahnya. Nah ini pertumbuhan wilayah, kalau ada pertumbuhan wilayah maka wilayahnya menjadi berkembang. Maksudnya berkembang itu bagaimana? Oh, yang tadinya misalnya daerah mana ya? Daerah mana ya yang belum berkembang dengan adanya pusat pertumbuhan wilayah dia jadi berkembang ya. Dengan adanya misalnya ada toko baru ya, seperti di yang baru ya kita lihat ada ya. Ada. Nah, itu harapannya bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalau untuk lapangan pekerjaan berarti kesejahteraan masyarakatnya juga menjadi bertambah. Ya, pekerjaannya bertambah. Tujuannya apa? Supaya pembangunan wilayahnya merata. Semakin banyak pusat pertumbuhan yang dibentuk, maka pembangunannya menjadi merata. Tidak hanya di satu wilayah saja. Tujuan akhirnya adalah supaya masyarakatnya sejahtera secara merata. Ini kurang merata ya. Lanjut, kita lanjutkan. Pokoknya intinya ini untuk mencapai kesejahteraan. Ini ya keterkaitan antara pembangunan dan pertumbuhan. Lanjut, apa itu SDGs tadi yang sudah kita bahas, yang Ibu bilang tadi SDGs atau TPB. SDGs itu apa tadi? Sustainable Development Goals. Goals itu tujuan development pembangunan dan sustainable. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Indonesianya TPB. Apa sih TPB yang kita bahas tadi? Kenapa pembangunan Indonesia itu harus berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan, harus berdasarkan nawacita, harus berdasarkan RT/RW. Nah, kalau RT/RW nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau nawacita silahkan kalian searching sendiri di Google. Nah, sekarang kita bahas kenapa pembangunan juga harus berdasarkan TPB atau secara internasional ini namanya SDGs. Istilah dari mana sih ini? Kita lihat. Jadi ini adalah istilah global ya, komitmen global atau kesepakatan global atau dunia untuk bertindak untuk mengakhiri kemiskinan. Ya, untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. Jadi tujuannya tadi sejahtera, damai, makmur. SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan ini ya, kalau ada istilah SDGs itu sama dengan TPB. Tujuan pembangunan berkelanjutan, memberikan target untuk melacak kemajuan pembangunan dari tahun ke tahun untuk semua negara termasuk Indonesia hingga tahun 2030. Jadi kita melakukan pembangunan selain harus berdasar RT/RW dan apa tadi? RT/RW dan SDGs. Bukan, ini RT/RW dan nawacita itu kan nasional ya, juga harus berdasarkan tujuan pembangunan internasional. Kalau yang RT/RW dan apa tadi? RT/RW dan nawacita. Apa tadi, Nak? RT/RW dan nawacita itu kan nasional. Kalau yang TPB sama SDGs ini global, dunia. Maka selain kita mencapai pembangunannya berdasarkan dua tadi, kita juga harus berdasarkan pembangunan yang secara global. Apa sih itu? Kita lihat ya. SDGs atau SDG adalah kesepakatan, jadi ini kesepakatan global dari 193 negara anggota PBB. Tahu ya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 193 negara ini Indonesia juga masuk di dalamnya. Ini ditetapkan pada tahun 2015. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat global dunia termasuk Indonesia. Kalau RT/RW dan nawacita tadi, kesejahteraan masyarakat nasional Indonesia, kalau TPB adalah kesejahteraan masyarakat dunia. Jadi kita mencapai pembangunan itu untuk mencapai nasional, kesejahteraan nasional dan dunia. Lanjut. Sehingga SDGs sebagai agenda pembangunan global atau dunia sejalan dengan RPJMN maksudnya ya, dan merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Silakan dilihat di sini ya tentang khusus SDGs ini. Kita lanjutkan. Tujuannya apa? Berdasarkan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian
pencapaian TPB atau SDG sebagai landasan hukum pelaksanaan SDG. Yang Ibu bilang tadi, pembangunan ada 4 aspek, ada sosial, lingkungan, apa tadi? Ekonomi dan hukum. Karena setiap yang dilakukan itu perlu landasan hukum supaya tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Maka di TPB ini perlu landasan hukum. Landasan hukumnya apa ini? Perpres nomor 59 tahun 2017. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan atau berkelanjutan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif. Ya, inklusif itu terbuka. Dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi tidak hanya di satu generasi saja. Nah, ini indikator SDGs tadi yang sudah Ibu ya. SDGs merupakan suatu rencana aksi global atau dunia yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Kalau pembangunan saja kita hanya membangun, tapi kalau ada kata berkelanjutan, ya, kalau ada kata berkelanjutan, berarti kita memanfaatkan alam tanpa merusak lingkungan. Maka tujuannya adalah ini 3, mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Apa saja 17 tujuan tadi? Tanpa kemiskinan. Ini yang sudah kita bahas tadi ya, yang pembangunan di bidang sosial. Ini apa? Gender termasuk bidang ini global. Tadi kan ada sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Tanpa kemiskinan tadi bidang apa? Tanpa kelaparan tadi bidang apa? Sudah dibahas sebelumnya. Ya, nanti dilihat ya, dilihat lagi ke transgender, pekerjaan layak, infrastruktur apa tadi dilihat. Ini dan selanjutnya konsumsi, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, daratan. Nah, ini ada ya tadi yang 4 aspek tadi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang KEK. Apa itu KEK? Yang sudah kita bahas tadi ya. Ada di dalam pembangunan tadi ya, pembangunan kawasan ekonomi khusus terhadap pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Apa kaitannya? Jadi KEK ini sebagai upaya dalam mempercepat pembangunan wilayah. Kenapa harus dipercepat pembangunannya? Supaya bisa cepat dirasakan sejahteraannya oleh masyarakat. Ini udah 40 menit. Masyarakat. Nanti kalau mati kita gabung lagi ya, soalnya materinya cukup banyak di sini. Berdasarkan potensi geoekonomi masih kuat ya. Geostrategi. Kuat. Suatu wilayah yang diharapkan dapat menumbuhkan pusat pertumbuhan wilayah baru di Indonesia. Jadi yang Ibu bilang tadi, pusat pertumbuhan itu tidak hanya di satu wilayah. Semakin banyak pusat pertumbuhan, maka perkembangan wilayahnya juga semakin merata. Ternyata, ya, tidak hanya di Pulau Jawa, tidak hanya di Pulau Sumatera, tapi juga ada di Papua, ada di Sulawesi, ada di Nusa Tenggara, itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat di sini. Pembangunan. Jadi pembangunannya ini harus berdasarkan dengan kawasan ekonomi khusus. Supaya apa? Supaya pertumbuhan wilayahnya menjadi cepat. Kawasan ekonomi khusus ini apa? Kegiatan bisa dalam bentuk kegiatan industri, pariwisata, atau perdagangan. Misalnya, Bangka Belitung sesuai dengan potensi wilayahnya, sesuai dengan pewilayahan formal. Masih ingat ya, pewilayahan formal bisa berdasarkan kondisi fisik. Dia termasuk bagusnya buat apa? Apakah industri? Apakah pariwisata? Apakah perdagangan? Nah, itu nanti ada analisisnya. Untuk menganalisis ini perlu adanya ini berdasarkan potensi geostrategis dan geoekonomi. Supaya bisa tahu potensinya dia berdasarkan kegiatan industri, pariwisata, atau perdagangan. Dilihat dari sini, geostrategis dan geoekonomi di setiap wilayah. Supaya apa? Supaya pembangunannya tepat dan merata. Jadi untuk bisa mencapai pembangunan tepat dan merata dan bisa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, itu perlu adanya analisis pewilayahan ya, ini di sini nih termasuk pewilayahan wilayah
formal dan fungsional yang sudah kita pelajari pada wujudnya apa? Wujudnya ini geostrategis dan geoekonomi. Sehingga tahu apakah wilayah tersebut cocok untuk industri, pariwisata, atau perdagangan. Supaya tepat dan merata. Jangan sampai yang pernah Ibu jelaskan, pembangunan dengan berdasarkan kondisi iklim itu tidak bisa disamakan antara yang punya 2 musim dengan 4 musim. Dari budaya aja udah berbeda. Pasti pembangunannya juga berbeda. Itu kaitannya sama wilayah formal dan fungsional ya. Kita lanjutkan. Penentuan pusat pertumbuhan berdasarkan potensi wilayah ya, yang Ibu sebut kewilayahan wilayah formal. Tentunya berbeda ya. Misalnya di Bangka Belitung secara geologis, secara alami banyak batuan timah. Kemudian banyak panorama alam pantai. Berarti pariwisatanya lebih cocok dengan pariwisata pantai. Tidak mungkin ini tidak ada gunung, tapi dipaksakan untuk pariwisata gunung karena tidak sesuai. Akhirnya apa? Kalau tidak sesuai dengan potensi wilayah, menghabiskan uang yang banyak. Kemudian akhirnya apa? Pembangunannya tidak tepat saran, ya. Lanjut. Next. Setiap wilayah memiliki mana ininya? Kok nggak ada? Setiap wilayah memiliki potensi untuk dikembangkan, baik alam, aspek fisik maupun aspek non fisiknya. Potensi wilayah ya. Panorama alam misalnya, potensi yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan pariwisata. Panorama alamnya bisa pantai, bisa gunung, bisa perbukitan, bisa kalau di Bangka bekas apa itu namanya? Tambang. Bekas tambang ya. Itu Bisa tergantung dari potensi wilayahnya. Sumber daya tambang, potensi dapat dikembangkan menjadi lokasi industri. Makanya pengalian ini sebetulnya berkembang dari industri karena dulunya ada sumber daya tambang. Lalu nanti berkembang berkembang. Kemudian tanah subur, potensi dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian. Sumber daya alam dan sumber daya alam berbeda, sumber daya alam dan manusia yang berbeda, maka pola dan jenis pembangunannya juga berbeda. Kegiatan sosial, budaya, dan ekonominya juga berbeda. Pola pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya juga berbeda yang Ibu sebutkan. Iya. Beda. Kita lanjutkan. Oke, Kak Eka. 5 menit lagi berakhir, nanti gabung lagi ya. Kawasan khusus. Ya. Kak Eka atau kawasan ekonomi khusus ini merupakan wujud dari pembangunan wilayah. Percepatan pembangunan ekonomi yang merata adalah salah satu tujuan pemerintah Indonesia. Kenapa perlu dipercepat pembangunannya? Supaya kesejahteraannya juga masyarakat tercapai. Salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga hal ini adalah melalui pembangunan kawasan ekonomi khusus ya. Ini apa? Jadi KEK ini tujuannya untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Wilayah ini ditetapkan pemerintah berdasarkan usulan dari badan usaha dan pemerintah daerah. KEK merupakan kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki dia dibatasi berdasarkan wilayah formal maupun fungsional. Ini berdasarkan kondisi geoekonomi dan geostrategis. Serta diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi. KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dengan wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dan manfaat yang tertentu. Kemudian KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki. Ya. Jadi KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi, geostrategi, dan untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Nanti kita akan lihat contohnya, nanti ada contohnya supaya kalian lebih paham apa yang dimaksud. Tujuannya apa sih penetapan KEK dalam pembangunan wilayah? Yang pertama tadi adalah mempercepat pertumbuhan wilayah. Ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. Kehadiran KEK diharapkan mampu membangun kemampuan daya saing ekonomi pada level nasional melalui apa? Kegiatan industri,
dan pariwisata bernilai tambah dan berantai. Kemudian mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan. Jadi kegiatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi itu ada 3, industri, pariwisata, dan perdagangan, sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuannya itu. Ya. Nah ini contohnya Kak Eka. Nah ini Kak Eka Sorong. Tahu Sorong daerah mana? Lihat di sini. Ini. Ya. Papua. Ya. Jawa. Ini. Papua Barat. Jadi ini contoh penerapan pemilihan wilayah fungsional guna penentuan pusat pertumbuhan wilayah melalui KEK atau Master Plan atau rencana kawasan ekonomi khusus Sorong. Nah ini ada yang warna pink di sekitar kelas ini. Warna pink ini kawasan industri besar, yang pinknya agak muda ini. Besar. Ini kawasan sedang, industri aspal, yang C, mana ya, aspal? Tuh. Tuh. Yang agak ini ya. Nah, tuh lah, Bu. Ya. Ya. Kemudian yang Petrokina, industri Petrokina itu yang ini ya. Ya. Nah, ini kan pembagian wilayah. Nah, ini namanya pewilayahan. Pewilayahan fungsional maupun formal maupun fungsional. Bagaimana supaya ini kok ini sampai sini? Tadi berdasarkan geostrategi dan geoekonomi. Dan pewilayahan wilayah formal dan fungsional. Tidak tiba-tiba saya mau kawasan industri besarnya di sini aja. Tidak asal-asalan ya. Ini berdasarkan pewilayahan, pembagian wilayah baik formal maupun fungsional dan seterusnya. Ada kawasan pelabuhan Roro di sini. Kenapa harus dekat dengan laut? Ya iya, namanya pelabuhan dekat dengan laut. Nggak mungkin kan pelabuhannya di sini? Ya, gunung. Pelabuhannya dekat dengan laut. Jadi itu kan berdasarkan tadi pewilayahan wilayah formal. Formal apa? Berdasarkan kondisi alam. Lautnya kan alam lautnya di sini, berarti dia harus dekat, pelabuhan harus dekat dengan kondisi alam. Laut. Nah, itu berdasarkan pewilayahan wilayah formal. Nah, yang fungsional, bagaimana supaya interaksinya dia mudah? Oh, harus dekat dengan jalan, harus ada jalan. Nah, ini namanya pewilayahan wilayah fungsional. Nah, itu penerapan pewilayahan wilayah formal dan fungsional dalam pembangunan dan pertumbuhan. Lanjut ya. Ya. Lanjut. Tadi apa sih yang disebut dengan